Bahar Smith Senin siang memenuhi panggilan Polda Jawa Barat untuk diperiksa terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Bahar Smith tiba didampingi pengacaranya sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum menjalani pemeriksaan, Bahar bin Smith beserta kuasa hukumnya menjalani tes swab antigen di Gedung Pelayanan Khusus Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat. Bahar mengaku siap untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, terperiksa lainnya TR yang diduga menggugah video ceramah Bahar bin Smith di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung pada 11 Desember juga mendatangi Polda Jawa Barat guna menjalani pemeriksaan. Saya datang atas panggilan dari pihak kepolisian Polda Jawa. Maka saya datang kemarin. Ya. Terus saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Hari ini Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap Bahar bin Smith terkait kasus dugaan ujaran kebencian dalam sebuah ceramah di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung pada 11 Desember silam. Selain memeriksa Bahar bin Smith, aparat kepolisian telah memeriksa saksi lain dan menyita sejumlah barang bukti. Polda Jawa Barat berjanji mengusut kasus dugaan ujaran kebencian Bahar bin Smith secara profesional dan transparan. Dan untuk membahas lebih jauh terkait hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Ibrahim Tompo. Selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Pak Ibrahim. Kabid Humas Polda Jawa Barat, selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Mbak Rifana. Ya, dan melalui sambungan Zoom sudah ada kuasa hukum Bahar bin Smith, Aziz Yanuar. Selamat sore Bang Aziz. Selamat sore Mbak. Oke, saya mau ke Pak Ibrahim terlebih dahulu. Kami sudah menunggu Anda dari tadi Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, sejauh ini bagaimana perkembangan proses hukum kasus ujaran kebencian yang melibatkan Bahar bin Smith? Sudah berapa saksi yang diperiksa oleh Polda Jawa Barat? Iya, jadi sejak dilakukan proses penyidikan ini, sampai dengan sekarang kita sudah memeriksa kurang lebih sekitar 50 saksi. Nah, kemudian yang bersangkutan Saudara BS, ini dilakukan pemanggilan untuk tanggal 3 hari Senin, tanggal 3 Januari 2022. Yang bersangkutan dipanggil jam 9 namun hadirnya jam 12, sehingga proses pemeriksaan juga tertunda sampai siang. Sampai dengan sekarang memang pemeriksaan masih berlangsung, Mbak. Oke, pemeriksaan masih berlangsung, sudah ada 50 saksi yang diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Saya mau tanya ke Bang Aziz. Bang Aziz, sebagai kuasa hukum Bahar bin Smith, apakah menurut Anda isi ceramah dari klien Anda memang mengarah pada ujaran kebencian, Bang? Ya, kalau ditanya mengarah pada ujaran kebencian, betul. Saya sependapat, yaitu ujaran kebencian terhadap kemunkaran, terhadap kebencian terhadap hal-hal yang memang tidak benar dan tidak baik. Apa itu? Ada dua yang digarisbawahi oleh ceramah itu. Yang pertama adalah bagaimana ada statement mengenai Tuhan bukan orang Arab. Jadi itu yang dikritisi oleh Bahar. Kemudian yang kedua yang dikritisi oleh beliau adalah terkait dengan pernyataan bahwa separatis KKB OPM itu adalah saudara. Itu yang dikritisi dua hal. Sedangkan yang lainnya itu bahkan isinya pujian. Antara lain yang bersangkutan menyatakan akan merekrut santri-santri menjadi TNI. Itu dipuji habis-habisan oleh beliau. Kemudian yang kedua terkait dengan kita harus merangkul lah berbagai elemen masyarakat termasuk Islam, itu luar biasa dipuji juga. Gitu. Jadi yang dikritisi oleh beliau adalah hal yang memang kurang baik dikoreksi dan juga diingatkan seperti itu. Jadi bentuknya bukan menjurus ke pribadi, bukan menjurus ke institusi, apalagi ke ke pribadi ya tadi. Oke. Seperti itu. Tapi lebih ke statement tadi. Seperti itu Mbak singkatnya. Oke, bukan menjurus ke pribadi ataupun ke institusi. Saya mau tanya ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, apakah kemudian Polda Jawa Barat bisa menjelaskan bagian mana dari ceramah Bahar bin Smith yang dilakukan pada tanggal 11 Desember di Marga Asih, Bandung ini yang mengandung ujaran kebencian? Yang bagian mana, Pak Ibrahim? Jadi kita melakukan proses pertama yang kami mau informasikan bahwa proses yang dilakukan di Polda Jawa Barat ini merupakan
laporan polisi yang dibuat oleh saudara TNA pada tanggal 17 Desember 2021 di Polda Metro. Oke. Namun karena tempat dan waktunya itu berada di wilayah Jawa Barat, kemudian laporan polisi tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Nah, Oke. inilah laporan polisi yang dikembangkan oleh Polda Jawa Barat sampai dengan melaksanakan penyidikan kepada saudara BS. Demikian, Mbak. Oke, jadi artinya sampai hari ini Polda Jawa Barat belum bisa menyimpulkan apakah ada ujaran kebencian yang mengarah ke personal ataupun institusi dalam ceramahnya Bahar bin Smith, begitu Pak Ibrahim? Iya, jadi dalam melakukan proses terhadap suatu tindak pidana, memang biasanya kan sudah ada bukti awal yang kita temukan, sehingga laporan polisi itu bisa dibuat. Nah, dari bukti awal inilah yang dikembangkan oleh penyidik, kemudian akan dilakukan pemeriksaan untuk melihat kira-kira unsur-unsur yang terpenuhi di dalam pasal-pasal yang dipersangkakan tersebut. Oke. Nah, proses pemeriksaan inilah yang hari ini sedang dilaksanakan. Oke, Bang Haji, saya harus tanya ya, karena dari Polda Jawa Barat belum bisa menyimpulkan karena sedang didalami oleh penyidik. Tapi kalau melihat ceramah di Marga Asih pada tanggal 11 Desember itu menyinggung nama Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, apa sebenarnya motif klien Anda ceramah yang membawa nama Kasat di situ? Meskipun tadi Anda mengatakan ini tidak menyerang personal ataupun institusi, tapi kenapa kemudian harus menyinggung nama Kasat? Motifnya apa, Bang Ajis? Yang jelas saya sampaikan, Habib Bahar ini kan memang pendakwah yang memang konsisten untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Artinya yang baik sama beliau dipuji, didukung, dan meminta masyarakat untuk terus menyemangati mendukung hal tersebut. Sedangkan yang munkar, yang kurang baik, yang harus dikoreksi karena kecintaan beliau terhadap bangsa dan negara, ya terhadap termasuk kepada institusi TNI dan juga Pak Dudung sendiri, itu makanya beliau mengingatkan itu. Pertanyaan selanjutnya pasti, kenapa diingatkan di mimbar terbuka? Karena waktu itu statementnya juga kan ke publik seperti itu. Jadi sebenarnya sekali lagi saya tegaskan tidak ada niat dari beliau untuk menyerang pribadi, dan itu terbukti memang bukan pribadinya. Dan di situ kalau dilihat utuh ceramahnya, itu beliau memuji habis-habisan bagaimana kinerja Pak Dudung terkait dengan beberapa hal tadi yang saya sudah sebutkan di awal. Jadi memang kita harus dukung. Kalau yang bagus kita dukung, yang nggak bagus, yang kurang baik kita ingatkan dan kita koreksi. Artinya sebenarnya itu lumrah dalam hal berdemokrasi, kemudian check and balance. Ini kan Habib Bahar ini bukan anggota DPR loh. Melakukan check and balance tanpa dibayar, gitu kan, menghadapi berbagai risiko. Saya rasa ini perlu diapresiasi harusnya. Tapi sekali lagi di sini saya tambahkan juga, Mbak, kami mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat. Tadi pemeriksaan berlangsung. Kami minta maaf kalau memang tadi agak terlambat karena jauh dari Jakarta. Kemudian juga tadi prosesnya juga lumayan sangat baik. Kita berterima kasih kepada Polda Jawa Barat. Oke. Bang Ajis, Anda mengaku sempat heran dengan cepatnya kasus ini naik ke tahap penyidikan di tangan Polda Jawa Barat. Apakah Anda melihat ada yang janggal dalam proses hukum kasus ini, Bang Ajis? Ya, sebenarnya sah-sah saja kami sebagai kuasa hukum mengatakan demikian karena memang ada faktor seperti itu, gitu. Akan tetapi tadi saya sependapat dengan Pak Kabid Humas terkait dengan ada proses yang harus dijalani dan ini dilakukan. Adapun proses yang lainnya yang memang kita minta keadilan ditegakkan juga, insya Allah kita akan dorong juga seperti itu. Saya yakin insya Allah ya Polda Jabar akan memprosesnya dengan profesional dan proporsional. Oke, Pak Ibrahim, dari tim kuasa hukum Bahar bin Smith mengaku kaget dengan cepatnya proses hukum ini naik ke tahap penyidikan. Apakah kemudian dari kasus dugaan ujaran kebencian ini begitu cepat naik ke ranah penyidikan karena berkaitan dengan nama Kasat TNI Jenderal TNI Dudung Abdurrahman? Ya, jadi proses penyidikan yang dilakukan di Polda Jawa Barat ini terkait dengan laporan saudara TNA. Jadi sampai sekarang belum ada pemeriksaan yang memang terkait mengarah kepada orang lain. Kita baru fokus kepada laporan yang diberikan dan saksi-saksi yang terkait dengan kejadian yang terangkai dengan saudara TNA. Jadi ini memang semua dalam pengembangan. Nanti proses pemeriksaannya yang akan lebih memperjelas lagi nantinya, Mbak. Oke, tapi artinya tidak ada kaitannya dengan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ya, Pak Ibrahim. Itu yang harus dipastikan bahwa karena ini menyinggung personal, kemudian menyinggung nama institusi. Artinya Polda Jawa Barat memang bertindak secara profesional, tidak ada kaitannya karena ini karena Bahar bin Smith dalam ceramahnya menyinggung nama Kasat, begitu? Benar, Mbak. Jadi proses penyidikan ini benar kita laksanakan secara profesional dan prosedural, juga transparan.
Nah, kita menginformasikan segala aspek yang dilaksanakan dalam proses penyidikan ini, Oke. sehingga betul-betul objektif. Hmm. Nah, terkait dengan informasi-informasi yang lain yang memang tidak terkait dengan penyidikan, otomatis tidak kita lansir di sini. Oke, Bang Aziz, terakhir klien Anda statusnya masih saksi. Tadi sebelum pemeriksaan dikatakan kalau memang dia ditahan maka akan matinya demokrasi di tanah air. Jika nanti Polda Jawa Barat menaikkan status klien Anda menjadi tersangka, apakah klien Anda sudah siap? Sebenarnya Habib Bahar kapanpun, dimanapun, saat apapun, insya Allah siap dengan apapun resikonya. Karena memang beliau tahu resiko menyuarakan kebenaran itu adalah ya banyak antara lain seperti ini. Dan insya Allah beliau siap apapun. Tapi kita harapkan yang terbaik, insya Allah tidak seperti yang dikhawatirkan. Demikian. Oke, Pak Ibrahim, terakhir peluang bahwa Bahar bin Smith naik statusnya menjadi tersangka, apakah itu memang sedang didalami oleh penyidik? Apakah peluang itu terbuka mengingat yang menyebarkan ceramah orang lain tapi yang membawakan ceramah adalah Bahar bin Smith? Apakah kemudian peluang menjadikan Bahar bin Smith sebagai tersangka itu terbuka di Polda Jawa Barat? Ya, kami lihat dari proses penyidikan, kita tidak bisa berasumsi ya terkait dengan bagaimana prosesnya selanjutnya. Semua itu dinamikanya kita laksanakan sesuai dengan perkembangan proses tahapan penyidikan tersebut. Okay. Jadi kita tidak bisa memberikan asumsi-asumsi terkait dengan tahapan-tahapan selanjutnya apabila memang hasil proses penyidikan ini belum kita lihat lebih jauh lagi, Mbak. Oke, tapi Polda Jawa Barat akan transparan ya dan profesional, tidak menarget oknum tertentu ya dalam menangani kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan Bahar bin Smith ini. Begitu Pak Ibrahim? Insya Allah kita akan objektif dan profesional sesuai dengan prosedural yang ada. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana perkembangan penyelidikan dan juga penyidikan dari kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan Bahar bin Smith. Kita tunggu transparansi dan juga profesionalitas dari Polda Jawa Barat dalam mengusut kasus ini. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Ibrahim Tompo, dan juga kuasa hukum dari Bahar bin Smith, Aziz Yanuar. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, Rifana. Terima kasih, Mbak.